Salatu wassalamu alaik ya nasirul huda. Ustadz, kemarin saya bingung lagi di masjid, buka kantong, nih uangnya ada 1 2.000, 1 20.000, yang mana yang ditaruh kotak amal ya? Tapi dari niat kan sama-sama niat ingin beramal. Ya. Yang mana yang lebih mulia? Niatnya sama-sama, yang jumlahnya lebih gede atau yang lebih kecil? Ini 22.000 udah tinggal sampai minggu. Iya. Tapi itu masih hari Kamis. Ustaz. Ini kotak ada 3. Satu kotak masjid, operasional. Satu kotak pembangunan. Satu kotak anak yatim. Ya. Info yang kita dengar bahwa anak yatim yang diayomi masjid ini 100 orang. Pengumuman tadi, uang yang terkumpul baru 500.000. Berarti yang paling membutuhkan anak yatim. Masuk anak yatim. Oke. Karena kalau untuk bangunan orang jor-joran wakaf. Atau sebaliknya. Jadi mana yang paling memerlukan, membutuhkan, perlu cepat proses, itu kita berikan. Andai kita salah ngasih, ya nggak ada yang salah bagi Allah SWT. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Allah Taala Maha Tahu, Allah Taala Maha Mengerti apa yang perlu, apa yang kita butuhkan, maka Dia akan balas. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan orang yang berbuat baik. Saya ingin pertajam yang tadi, Ustaz. Iya. Kadang-kadang kita itu 100 atau 50.000 atau 2.000, kita pelit sama Allah yang kita masukkan yang 2.000. Iya. Karena kita sayang dengan uang kita yang 100.000. Tapi kan udah ada niat. Niatnya sih sama, mau ngasih, tapi aduh 100.000 ini kan bisa untuk ngajak pasangan nih makan. Yang dia taruh 2.000. Kamu lebih banyak mengurus harta orang lain daripada hartamu, kata Nabi. Ini zaman Nabi loh, bukan ke kita. 1400 tahun yang lalu. Kamu lebih banyak ngurus harta orang lain daripada hartamu. Terus kata sahabat, enggak ya Rasulullah, kami ngurus harta kami. Kata Nabi, kamu lebih banyak ngurus harta orang lain. Kenapa gitu? Karena begitu napas kita berhembus terakhir kali. Dan kita mati itu kan ngembuskan napas terakhir. Ya. Dan nggak ditarik lagi. Maka semua milik kita ini milik orang lain. Oke. Dan yang kita uruskan milik orang lain ini. Yang milik kita mana? Itulah yang 100.000 yang kita masukkan tadi. Oke. Sedetik sebelum kematian, dia transfer 100.000. Ya. Tabungan, dia 100 juta. Sedetik setelah napas terhembus, yang dia bawa mati, 100.000 itulah. Yang 99,9 itu tinggal milik orang lain. Harta waris. Ada seorang ulama sedang menjenguk orang sakit. Dinyalakan lilin. Mati lampu. Karena orang sakit, nyalakan lilin. Meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulama menghembus lilin itu. Ribut yang lain. Kenapa dipadamkan? Orang baru meninggal. Karena tadi lilin ini milik dia. Sekarang setelah dia meninggal, lilin ini milik ahli waris. Dan ahli waris belum menyatakan izin untuk memakai lilin ini. Betapa kita tidak membawa apa-apa. Ya. Kalau orang faham hakikat itu, dia akan masukkan 100. Bukan yang 2.000 malah dimasukkan gitu ya. Makanya ketika ada bapak-bapak dari belakang ngasih uang 100, orang yang sebelah ini langsung masukkan 100. Habis itu dia kasih tahu, Mas, uang Mas jatuh. Mas Ali, mungkin ada yang mau ditanya Mas Ali. Iya. Saya tuh ada temen yang agak aneh, Ustaz. Iya, Mas. Dia itu bilang begini, saya nggak mau sedekah pakai uang, tapi saya sedekahnya mau senyum aja, gitu kan ya. Nah, cara ngelurusin orang seperti ini gimana, Ustaz? Mau sedekahnya senyum aja dia, nggak mau pakai uang, Ustaz. Karena senyum juga sedekah gitu Karena ya. katanya senyum juga sedekah, Ustaz. Ini rumah besar. Rumah besar ini namanya sodako. Rumah besar ini namanya sodako. Ada ruang tamu. Ruang tamu ini namanya zakat. Maka ketika cerita tentang zakat, ayatnya sodako. Innamas sodaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha. Ayatnya sodako, tapi yang ceritanya tentang zakat. Ini rumah besar namanya sodako, yang wajib namanya zakat. Yang dalam bentuk benda, uang, namanya infak. Yang formal mesti ada 4 rukun, ada yang beri, ada yang nerima, ada bendanya, ada ijab kabul, namanya wakaf. Lalu yang miskin mengatakan, mentang-mentang kami miskin nggak disebut. Ini ada satu ruang untuk kamu, namanya sodako. Tabassumuka fi wajhi akhika sodako. Senyummu ke wajah saudaramu
sodaqah. Nah, setelah kita jelaskan, ente ruang yang mana? Zakat, infak, wakaf, sodaqah. Masa saya di ruang fakir miskin? Saya ini yang wakaf, Pak Ustadz. Saya ini mampu kalau wakaf. Oke, kalau gitu kamu masuk di Kelas wakaf. Ya, mana yang kau wakafkan? Itu tanah yang hijau. Oh, alhamdulillah. Tanah siapa? Enggak tahu. Enggak bisa mewakafkan tanah orang. Oke. Ustadz ini nyeleneh. Boleh nggak saya sedekah dengan orang kaya, kepada orang kaya? Orang ini sedekah aja, nggak ngeliat-liat. Sedekah. Malamnya dikasih tahu. Ya. Tadi kamu sedekah yang pertama sama orang kaya. Sedekah yang kedua sama penjahat. Sedekah yang ketiga sama fakir miskin. Sedekah kepada orang kaya, mudah-mudahan dengan sedekah itu terbuka pintu hidayah, dia jadi dermawan. Sedekah sama penjahat, pezina, pemabuk, mudah-mudahan dengan itu tersentuh hatinya, dia bertobat. Sedekah untuk fakir miskin, memang dia membutuhkan. Jadi tidak ada amal yang sia-sia, yang pernah tersilap dan tersalah. Berapa banyak hati orang kaya tersentuh. Dia bisa ngasih segitu. Aku. Kita pergi sholat subuh, habis itu ada celengan, ada kencelengan, apa namanya? Kotak amal. Kotak amal, ya berapa kita masukkan? 5.000, 10.000 kita masukkan. Untuk dapatkan barokah subuh. Ya. Untuk memulai hari. Lalu kemudian nanti sore kita ada program, kita akan ada takjil. Man fattara sha'iman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, karena lahu mithlu ajri sha'im. Dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Bapak bisa berapa bungkus? Ya, saya kasih sekian bungkus. Kita sedekah lagi. Kalau kita tumpuk di pagi ini, sore nanti nggak dapat. Jadi kita sudah punya program. Kita ada program. Kita bagi-bagi semua kotak ini mesti kita isi. Nah, Sesuai kemampuan. Pertanyaannya Ustadz, Ya. sedekah dulu atau bayar utang dulu? Bayar hutang wajib, Ya. bersedekah sunat. Sedekah sana, sedekah sini, sedekah sana, sedekah sini, tapi tidak bayar hutang. Maka membayar hutang yang jatuh tempo hukumnya wajib. Idza tadayantum, surat yang paling panjang dalam Al-Quran Al-Baqarah. Ayat yang paling panjang di Al-Baqarah 282. Suatu halaman full. Idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin hutang piutang ila ajalin musamma, pada batas waktu tertentu, faktubuh, tulis. Kapan dibayar? 1 Mei. Tahunnya mesti diingat. Kalau enggak, maybe yes, maybe no. Ya. 1 Mei 2026. Jatuh tempo Mei, maka dia wajib membayar. Tidak dia bayar. Kenapa kamu nggak bayar? Karena tidak punya perhitungan. Gila sedekah tidak membayar hutang. Silakan punya tabungan sendiri, ini untuk bayar hutang. Tapi sedekah sunat tetap, nggak terlalu banyak. Karena kalau tidak, matlul ghani zulmun. Menunda-nunda padahal mampu adalah perbuatan zalim. Nah, itu dia. Saya bertamu ke rumah sahabat, di tulisan pintu depan, memberikan pinjaman menambah musuh. Oke. Tulisannya gitu ya? Ya, saya foto di situ, saya posting di Instagram. Banyak komen yang setuju, benar. Ternyata korban semua. Kalau kita berikan uang, kita kehilangan 2, hilang uang, hilang sahabat. Tapi kalau kita nggak ngasih pinjaman, yang hilang cuma 1, hilang sahabat. Lebih baik solusi, aku nggak bisa ngasih kamu pinjaman, ini ada uang secukupnya untuk ongkos pulang dan makan sate di jalan. Karena kalau kita kasih, kita sudah tahu, kita akan terjebak pada polemik, konflik yang tak berkesudahan. Singkat, Tat. Kan subuh ini, Ya. sedekah subuh ini jadi tren saat ini nih. Karena ini lagi bulan Ramadan nih. Ya. Nah, karena kalau tren itu kan sifatnya sesaat. Gimana caranya supaya ini nggak jadi sesaat, tapi jadi kebiasaan kita seumur hidup kita lah, Tat? Banyak orang mindsetnya mesti diluruskan. Ramadan ini bulan menumpuk amal. Betul. Sholat ditumpuk, tarawih, witir, baca Quran ditumpuk, puasa ditumpuk, takwa ditumpuk, termasuk sedekah ditumpuk. Begitu keluar Ramadan, yang benar Ramadan bulan pembiasaan diri. Membiasakan untuk melawan nafsu,
membiasakan menekan emosi marah, membiasakan untuk berbagi sehingga ringan. Makanya nama bulan berikutnya namanya Syawal. Syawal, kalau onta menaikkan ekornya untuk ngusir lalat di hidung, bahasa Arabnya syawwalatil ibilu. Maksudnya ekor yang naik ke atas. Jadi Syawal itu artinya peningkatan. Sedekahnya meningkat. Kecerdasan emosionalnya meningkat. Itu yang diinginkan. Oke. Jadi bukan 1 bulan zikir, 11 bulan zina gitu ya Ustaz. Oke. Ini kayaknya juga udah mau imsak ya. Ini kita lihat Iya, jam nih. bulan. Nggak berasa banget. Kita sambil nikmatin Zikir aja. itu adalah ketika kesempatan untuk bermaksiat ada, dia datang mengingatkan kita. Zikir. Ya. Kapan buah itu datang? Dari proses pembiasaan zikir. Bukan membawa tasbih berzikir di Masjidil Haram, di masjid, di Ramadan, lalu ketika ujian datang gagal. Nauzubillah. Jadi tapi jangan dibalik juga. Kamu nggak berzikir ini. Berhasilnya puncak ujian zikir itu ketika ada kesempatan datang dan dia ingat bahwa dia berzikir. Itulah zikir yang berbuah. Oke. Ya, ngomongin buah nih kita nggak ada buah. Waktu kita juga nih kayaknya udah mau imsak nih. Jadi kayaknya kita harus cepet-cepet ngabisin makanan kita dulu. Segera. Ustaz ya. Nah, Aduh, alhamdulillah. bismillah. Merindukan Ini emang Ramadan yang katanya berbuah. paling enak. Berbuah, Ramadan berbuah. Betul. Zikir berbuah.